Analisis BVL merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis BVL meningkatkan pada hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. Titik impas dalam unit. Titik impas adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya. Titik impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Sebagai contoh, apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap pendapatan, biaya, dan laba sebagai akibat dari perubahan volume penjualan. Pendekatan laba operasi. Laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan kurang biaya variabel kurang biaya tetap. Pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total dengan rumus perhitungan jumlah unit sama dengan biaya tetap total per harga jual kurang biaya variabel per unit. Jumlah unit sama dengan biaya tetap total per margin kontribusi per unit. Unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Titik impas merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan sebagai dasar untuk merencanakan perolehan laba. Selanjutnya, target laba setelah pajak. Pajak penghasilan tidak berperan dalam perhitungan titik impas, karena perusahaan tidak akan dipungut pajak apabila laba yang diperoleh perusahaan sebesar Rp0. Perhitungan laba bersih. Dengan rumus laba bersih sama dengan laba operasi dikurang dalam kurung tarif pajak dikali dengan laba operasi. Laba operasi sama dengan dalam kurung 1 kurang tarif pajak. Atau dengan perhitungan laba operasi sama dengan laba bersih dibagi dengan 1 kurang tarif pajak. Berikutnya, titik impas dalam rupiah penjualan. Untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, biaya variabel perlu dinyatakan dalam presentasi dari penjualan, bukan dalam jumlah per unit penjualan. Rumus titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Yang pertama, target laba dan pendapatan penjualan. Pada umumnya, dengan asumsi bahwa biaya tetap tidak berubah, rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan pendapatan terhadap laba. Untuk menghitung perubahan laba total sebagai akibat dari perubahan pendapatan, secara sederhana dapat dilakukan dengan cara mengalihkan rasio margin kontribusi dengan perubahan penjualan. Berikutnya perbandingan kedua pendekatan. Mengapa digunakan rumus terpisah untuk pendekatan pendapatan penjualan? Ada 2 alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, rumus pendapatan penjualan memungkinkan perusahaan untuk secara langsung mencari pendapatan penjualan apabila hal tersebut memang dikehendaki. Kedua, pendapatan penjualan jauh lebih mudah digunakan dalam situasi multiproduk. Unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Titik impas merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan sebagai dasar untuk merencanakan perolehan laba. Semua perusahaan mengharapkan untuk bisa memperoleh laba operasi lebih besar daripada 0. Analisis BVL memberi cara untuk menentukan jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan mampu memperoleh laba yang ditargetkan. Baik pendekatan laba operasi maupun pendekatan margin kontribusi dapat dengan mudah digunakan untuk menghitung laba yang ditargetkan. Laba ditargetkan dalam bentuk rupiah. Apabila menggunakan pendekatan margin kontribusi, perhitungan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang ditargetkan dengan sederhana dapat dilakukan dengan cara menambahkan laba yang ditargetkan pada biaya tetap sehingga akan diperoleh jumlah unit penjualan. Berikutnya, laba ditargetkan dalam presentasi pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Oleh karena itu, laba operasi yang ditargetkan adalah sebesar 15%. Tentang analisis multiproduk. Analisis BVL dapat diterapkan dengan mudah pada situasi produk tunggal
Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menghasilkan dan menjual sejumlah produk atau jasa. Formula yang digunakan untuk situasi produk tunggal dapat diadaptasikan untuk perusahaan yang menjual multiproduk. Perlu diperhatikan bahwa pengontrolan telah memisahkan biaya tetap langsung dengan biaya tetap bersama. Berikutnya, pendekatan titik impas dalam unit. Dalam kasus perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk, perusahaan ingin mengetahui berapa unit masing-masing produk yang harus dijual pada titik impas. Berikutnya, pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Untuk mengilustrasikan titik impas dalam rupiah penjualan, hanya informasi tertentu saja dari informasi secara keseluruhan yang terdapat pada proyeksi laba. Dengan menggunakan laporan laba rugi, penyertaan yang berhubungan dengan BVL akan dapat dijawab. Hubungan BVL dalam bentuk grafik. Yang pertama, grafik volume laba. Grafik volume laba menunjukkan hubungan antara laba dan volume penjualan. Grafik volume laba merupakan grafik tentang persamaan laba operasi. Laba operasi sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit kurang biaya variabel per unit kali jumlah unit, kurang biaya tetap. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel independen dan jumlah unit penjualan merupakan variabel independen. Yang kedua, grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk memperoleh hubungan yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dua garis terpisah, yaitu garis pendapatan total dan garis biaya total. Pendapatan sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit, biaya total sama dengan biaya variabel per unit kali jumlah unit tambah biaya tetap total. Yang ketiga, asumsi-asumsi dalam analisis BVL. Grafik laba volume dan grafik biaya volume laba yang telah diilustrasikan sebelumnya mengandalkan pada beberapa asumsi penting. Yang pertama, analisis mengasumsikan bahwa fungsi pendapatan dan fungsi biaya bersifat linear. Yang kedua, analisis mengasumsikan bahwa harga biaya tetap total dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan akan selalu konstan selama dalam kisaran relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan bahwa jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual. Yang keempat, pada analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan telah diketahui sebelumnya. Dan yang kelima, harga jual dan biaya diasumsikan telah diketahui dengan pasti. Perubahan dalam variabel BVL. Oleh karena perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, maka perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan terjadinya perubahan harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Perusahaan juga harus memperhatikan dampak berbagai kemungkinan risiko dan ketidakpastian. Perhatian terutama ditujukan kepada dampak perubahan harga, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap terhadap titik impas. Perhatian juga perlu diarahkan pada cara-cara manajer dalam menangani risiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam kerangka BVL. Risiko dan ketidakpastian. Satu asumsi penting dalam analisis BVL adalah bahwa harga jual per unit dan biaya telah diketahui dengan pasti. Pada kasus yang sesungguhnya, asumsi tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan bisnis. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh manajer dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian. Dua konsep atau metode yang sangat bermanfaat bagi manajer perusahaan dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian adalah margin of safety atau margin aman dan operating leverage atau pengungkit operasi. Margin of safety. Margin of safety adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual atas volume impas. Selain itu, margin of safety juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di atas volume impas. Operating leverage.
Dalam ilmu fisika, leverage merupakan suatu mesin sederhana yang dapat digunakan untuk melipat gandakan kekuatan. Pada dasarnya, suatu leverage melipat gandakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan hasil yang lebih banyak. Semakin besar beban yang akan dipindahkan oleh sejumlah kekuatan, semakin besar manfaat yang diperoleh. Dalam istilah keuangan, operating leverage berhubungan dengan bauran relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Analisis sensitivitas dan BVL. Analisis sensitivitas adalah teknik bagaimana jika atau what if yang menguji dampak perubahan asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Analisis ini mudah digunakan dengan hanya memasukkan data mengenai harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, serta menyiapkan rumus untuk menghitung titik impas dan laba yang diharapkan. Selanjutnya, data dapat divariasi sedemikian rupa sesuai yang diinginkan untuk mengetahui dampak perubahan terhadap laba yang diharapkan. Yang berikut analisis biaya volume laba dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Analisis biaya volume laba konvensional mengasumsikan bahwa semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel dan biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Selanjutnya, biaya diasumsikan sebagai fungsi linear dari volume penjualan. Namun, saat ini banyak perusahaan yang menyadari bahwa pembedaan biaya tetap dan biaya variabel adalah terlalu menyederhanakan masalah. Sebagai contoh, apakah biaya sekoci penyelamat yang terdapat di suatu pesawat udara merupakan biaya tetap atau biaya variabel? Dalam hubungannya dengan satuan kilometer penumpang, biaya sekoci tersebut merupakan biaya tetap. Namun, dalam hubungannya dengan jumlah mesin pesawat, sekoci dapat dikelompokkan sebagai biaya variabel. Konsumsi bahan bakar pesawat ditentukan oleh bobot pesawat dan jarak kilometer penerbangan. Persamaan biaya selanjutnya dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit, ditambah biaya setup dikali jumlah setup, ditambah biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin. Seperti sebelumnya, laba operasi merupakan total pendapatan dikurangi total biaya. Hal tersebut dapat diekspresikan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan total pendapatan dikurang biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit, ditambah biaya setup dikali jumlah setup, ditambah biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin. Dan untuk perhitungan titik impas dalam unit dapat digunakan pendekatan margin kontribusi. Pada titik impas, laba operasi adalah 0 dan jumlah unit yang harus dijual mencapai titik impas adalah sebagai berikut. Unit impas sama dengan biaya tetap ditambah biaya setup dikali jumlah setup dan ditambah biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin dibagi harga biaya variabel per unit. Yang berikut perbandingan analisis konvensional dan ABC. Agar pembahasan menjadi lebih jelas, suatu perbandingan antara analisis biaya volume laba dengan pendekatan konvensional dan analisis biaya volume laba dengan pendekatan ABC menjadi sangat berguna. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa suatu perusahaan ingin menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 20 juta. Analisis ini didasarkan pada data berikut. Pemicu aktivitas pada data mengenai variabel. Yang pertama, unit yang dijual pada biaya variabel per unit sebesar 10.000 dan pada tingkat pemicu aktivitas 0. Pada setup 10 juta pada biaya variabel per unit dan 20 pada tingkat pemicu aktivitas. Jam mesin 30.000 pada biaya variabel per unit dan 1.000 pada tingkat pemicu aktivitas. Data lainnya, total biaya tetap konvensional sebesar 100 juta, total biaya tetap ABC 50 juta, dan harga jual per unit 20.000. Dengan menggunakan analisis biaya volume laba pendekatan konvensional, jumlah unit yang harus terjual untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 20 juta dihitung sebagai berikut. Jumlah unit sama dengan target laba tambah biaya tetap per harga kurang biaya variabel per unit. 20 juta
tambah 100 juta per 20.000 dikurang 10.000 sama dengan 120 juta per 10.000. Hasil akhirnya sebesar 12.000 unit. Dengan menggunakan analisis biaya volume laba pendekatan ABC, jumlah unit yang harus terjual untuk menghasilkan laba operasi sebesar 20 juta dihitung sebagai berikut. Jumlah unit sama dengan 20 juta ditambah 50 juta ditambah 1 juta dikali 20 tambah 30.000 dikali 1.000 per 20.000 dikurang 10.000 sehingga hasil akhirnya 12.000 unit. Jumlah unit yang harus dijual adalah sama menurut kedua pendekatan. Alasannya sederhana. Kelompok total biaya tetap menurut perhitungan biaya konvensional terdiri atas biaya variabel berbasis non-unit ditambah biaya yang dianggap tetap tanpa memerhatikan pemicu aktivitas. Analisis biaya volume laba dan JIT. Apabila suatu perusahaan mengadopsi sistem JIT, maka biaya variabel per unit yang dijual akan berkurang dan biaya tetap akan naik. Sebagai contoh, tenaga kerja langsung sekarang dianggap sebagai tetap dan bukan variabel. Bahan baku di lain pihak masih dianggap sebagai biaya variabel berdasarkan unit. Biaya variabel berdasarkan unit lainnya seperti listrik dan komisi penjualan juga berlaku. Selain itu, variabel tingkat BAT juga hilang, atau pada sistem JIT, BAT adalah 1 unit. Dengan demikian, persamaan biaya pada JIT dapat dinyatakan sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit tambah biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin. Oleh karena aplikasi JIT merupakan kasus khusus dari persamaan ABC, maka tidak ada contoh yang